Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi lihat perkembangan jagung ya teman-teman. Ini di sawah. Ini lahan milik mertua ya teman-teman. Ini kali ini kita tanami jagung. Dan udah berusia 2 bulan lebih ya teman-teman. Dan sudah mulai mengeluarkan buahnya teman-teman. Nah ini jagungnya. Nah luasan lahannya seperti ini teman-teman. Ini luasannya 2.500 atau 1/4 hektar ya teman-teman. Karena pagi ini kita akan ketemu dengan PPL-nya teman-teman. Dari PPL-nya jagung ini tadi pagi itu nelpon saya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau pagi-pagi saya suka flu ya teman-teman ya. Dua bulan lebih dan jagungnya lumayan bagus teman-teman. Ini jagung benih ya yang ditanam. Kalau mereknya ya adalah pokoknya. Gak boleh sebutin merek ya di sini ya teman-teman ya. Pagi ini teman-teman. Pagi ini tadi sekitar 5:30 itu PPL-nya telepon dan minta ketemuan dengan saya di lahan karena ada yang mau dibahas. Karena kan planning kemarin itu untuk next selanjutnya ini nggak kita tanami jagung ya teman-teman ya. Akan kita tanami pembesaran untuk bibit-bibit ya teman-teman. Jadi akan kita kasih buat pembibitan di sini. Dan ternyata sama PPL-nya itu istilahnya saya dirayu teman-teman. Jangan ditanami bibit dulu Pak untuk pembesaran. Kita kerjasama untuk jagung dulu karena lahannya Bapak itu bagus bla 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 seperti itu ya. Ya standar orang-orang rayu seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau tanam jagung seperti ini teman-teman, saya otomatis nggak bisa kontrol ya. Maksudnya itu saya nggak bisa tiap hari untuk ke sawah untuk kontrol jagung seperti ini ya. Karena kalau kita tanam jagung kan ya perawatannya apa sih teman-teman? Paling ya kita cuma pengendalian rumput saja ya. Kalau rumput ini kan udah kita pakai herbisida teman-teman. Ini rumputnya kan juga lumayan bersih teman-teman. Dan sawah ini, lahan ini teman-teman, jauh dari rumah saya teman-teman. Ini di rumah mertua. Kemarin kalau saya buat pembibitan kan nanti bisa ada teman yang bantu ya. Ada 1 atau 2 orang yang bantu. Jadi saya bisa tiap hari kontrol kalau saya buat pembibitan. Tapi mempertimbangkan banyak hal. Karena lahan kan juga bukan punya lahan kita sendiri ya teman-teman ya. Ini milik mertua, jadi ya saya nggak berani semena-mena. Kalau masih kepin tanam jagung ya monggo. Cuman kalau untuk pembibitan tuh enak teman-teman. Jadi saya bisa kontrol tiap hari ke sini. Ada teman yang saya suruh jaga. Istilahnya saya minta tolong ya untuk menjaga, untuk membantu merawat dan lain sebagainya. Tapi karena mertua biar ada kesibukan juga ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh serakah teman-teman. Biarin aja. Kalau mau masih tanam jagung monggo, nggak apa-apa. Nanti kalau udah nggak sanggup ya baru kita bergerak ya teman-teman ya. Karena penting sekali untuk menjaga orang tua itu tetap beraktivitas ya teman-teman ya. Karena kalau nanti tidak beraktivitas itu nanti banyak hal buruk yang datang ya teman-teman ya. Seperti penyakit lupa gitu ya, pikun dan lain sebagainya kan. Nah kalau kita tetap membiarkan orang tua kita untuk beraktivitas itu sama saja dengan memberikan kesehatan yang panjang. Tapi ya tetap kita kontrol ya teman-teman ya. Kalau kecapean ya tetap kita sarankan untuk beristirahat dulu. Tadi kita nggak boleh cuma nyaranin beristirahat saja teman-teman. Ya kita harus memberilah istilahnya itu ganti ruginya. Kalau kita nggak bisa kasih ganti ruginya berupa materi ya kita ganti tenaganya teman-teman, kita bantu. Nah itu baru bener teman-teman.
Ini konten apa? Ini pagi-pagi kok ceramah ya teman-teman ya. Udah 2 bulan dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kemarin sempat kekurangan air di tengah, jadi ada banyak yang enggak rata. Cuman ini 2 minggu sebelum mengeluarkan buahnya teman-teman, ini saya kompres dengan PUC teman-teman. Ada di banyak toko pertanian PUC untuk masa pembuahan ya teman-teman ya. Dan hasilnya bagus teman-teman. Ini berbunga serempak. Ya ada mereknya teman-teman. Jadi nggak saya sebutkan ya mereknya ya. Karena saya nggak di endorse ya, nggak saya sebutin mereknya teman-teman. Kalau di endorse ya saya sebutin mereknya. Saya kompres sendiri waktu itu. Ini kompresnya itu spray ya, spraynya itu aplikasinya sekali teman-teman. Waktu itu sekalian sama kita kasih apa namanya, pestisida ya teman-teman. Kita aplikasikan sore hari. Karena ada masukan juga dari beberapa teman-teman, pengompresan atau penyepraian lewat daun bagusnya dilakukan di sore hari teman-teman. Tentang jam 4 itu bagus teman-teman. Karena membukanya stomata itu lebih dari 7 mili teman-teman. Beberapa petani kan mungkin pagi ya kalau menyeprai tanamannya ya. Sebenarnya kalau lebih efektif itu sore. Nah, view-nya seperti ini teman-teman. Saya itu paling kerasan ya kalau di sawah itu teman-teman. Nggak tahu kenapa itu kok suka aja gitu kalau di sawah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini teman-teman, suka bersin gitu, suka flu ya. Tapi kalau siang ya enggak. Ya memang dari dulu seperti ini teman-teman. Ini juga milik mertua teman-teman. Ini kelapa-kelapa ini. Ini yang sering kita panen ya teman-teman ya. Kayaknya malah hampir setahun ini teman-teman, kelapa ini lebat-lebatnya, dan biasanya itu kan nggak begitu bagus kelapa yang di sini teman-teman. Tapi kali ini tahun ini benar-benar bagus teman-teman. Nanti di akhir video akan saya kasih apa namanya, tutorial untuk mengupas kelapa ya teman-teman ya. Karena kita juga panen ya. Sore kemarin itu ada yang membantu untuk memanenkan. Kita dapat sekitar 50 biji. Dari 6 pohon 50 biji itu udah lumayan teman-teman. Karena 3 minggu kemarin juga kita ambil karena dijual ya. Pas lagi harganya bagus, waktu itu laku 8 ribuan teman-teman. Kita panen sampai 100 buah teman-teman. Itu pas bagus-bagusnya. Sama yang di belakang ya, kan ada pohon kelapa di belakang kan ada 7 ya. Itu sekitar 13 atau 14 pohon ya. Kita dapat 100 buah. Laku 8.000 ya, 8.000 kali 100 teman-teman. Waduh, ada suara musik ini teman-teman. Karena dekat dengan tempat wisata ya di daerah mertua saya ini. Jadi ya memang ada musiknya. Kita matikan dulu ya teman-teman. Video kita lanjut dengan mengupas kelapa ya teman-teman. Ini adalah kelapa hasil panen yang ada di sawah tadi ya teman-teman ya. Jadi karena mertua mau bikin masakan ya,
karena dapat orderan masakan, jadi kita bantu-bantu untuk mengupas kelapa ya teman-teman. Ini saya memakai linggis ya teman-teman. Jadi di tempat saya, di desa saya ya seperti ini teman-teman. Teknik untuk mengupas kelapa seperti ini manual teman-teman. Jadi kita pakai linggis yang kita tancapkan ke kayu ya teman-teman. Kita buat tempat dudukan seperti itu. Dan teknik ini kalau menurut saya teman-teman ini udah paling ringan ya. Nah, ini nggak butuh waktu 1 menit udah selesai teman-teman. Udah dapat satu kelapa ya mengupas seperti ini. Dan ini menurut saya efektif teman-teman. Tapi harap berhati-hati ya untuk yang belum pernah memakai cara seperti ini teman-teman, karena ini ya juga butuh jam tayang. Jam tayang. Jam terbang teman-teman. Kalau jam tayang kan saya yang butuh jam tayang ya teman-teman. Ini butuh jam terbang maksud saya teman-teman. Kelapanya kecil-kecil karena dekat dengan sawah ya teman-teman. Jadi kelapa di sini itu memang kecil-kecil. Beda kalau di tempat saya, di desa saya sendiri ya teman-teman. Kelapanya itu gede-gede, jumbo-jumbo. Kalau di tempat mertua memang kecil-kecil seperti ini. Tapi ini walaupun kecil teman-teman, ini santannya banyak ya. Saya udah pernah riset ya. Jadi saya cobain, saya bawakan dari tempat saya. Diadu dengan kelapa kecil-kecil di tempat mertua ini, dan santannya malah lebih banyak yang kecil ini teman-teman. Jadi kalau ukuran itu belum tentu pasti memuaskan ya teman-teman. Ukuran itu cuma dipandangkan mata ya teman-teman. Walaupun kecil, yang penting berkualitas ya teman-teman ya. Apaan nih maksudnya teman-teman? Jangan aneh-aneh ya mikirnya teman-teman ya. Kecil-kecil seukurannya ya segenggam tangan saya lah ini kelapanya teman-teman. Kita nggak ngupas banyak hari ini, kita cuma ngupas 6 saja ya teman-teman ya, karena sesuai permintaan mertua. Jadi tadi minta untuk dikupaskan 6 kelapa saja ya, kita turutin 6 kelapa saja teman-teman. Kalau dikupas semuanya teman-teman, takutnya ini cepat busuk ya, karena kelapa itu memang kalau udah dibuka seperti ini ya nggak tahan ya teman-teman. Jadi harus kita bertahap saja ngupasnya teman-teman. Besok kita kupasan lagi, atau kalau saya pas kesini lagi ya teman-teman ya, ke tempat rumah mertua. Ini biasanya sepatnya ini teman-teman, atau sabut kelapanya ini saya pakai untuk kukupit teman-teman. Jadi saya tuh ada teman yang punya selepan kukupit ya, dan kita sering mengumpulkan ini teman-teman. Ya ada 10 karung, 20 karung kita bawa ke tempat kawan kita yang membuat kukupit. Jadi kita istilahnya kita minta tolong untuk nyelep ya. Karena kukupit juga saya butuhkan teman-teman untuk kebutuhan nyangkok juga, untuk kebutuhan media tanam juga. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan teman-teman. Apa-apa yang sudah kita jalani seperti ini di dunia pertanian ini saling berkesinambungan. Kelapa ini bisa kita pergunakan untuk kebutuhan masak atau untuk kita jual ya teman-teman. Dan sabut kelapanya atau kulitnya ini tetap bisa kita pergunakan teman-teman. Sebenarnya kalau dijual ini laku teman-teman, tapi kan butuhnya itu kapasitasnya kan 1 truk ya minimal ya kalau diambil orangnya. Jadi ya kita, daripada kita jual nunggu 1 truk ini kan ya rumah menjadi kotor ya teman-teman ya. Mending kita pakai untuk yang lebih efektif. Jadi kita pakai untuk kukupit ya teman-teman. Kukupit itu juga kita perjualbelikan teman-teman. Ya nggak banyak, kita cuma paling punya berapa lah, sekarung 2 karung ya untuk stok sendiri teman-teman. Kadang kalau ada customer yang datang di tempat kita ya, kalau mau beli ya tetap kita layani teman-teman, tetap kita jual. Mau kita akan cari untung ya, cari duit ya. Kelapanya kecil-kecil, imut-imut ya teman-teman ya. Ini kayak Novia Habab ya teman-teman ya. Imut kecil tapi pedas banget ya teman-teman ya. Dan bersantan kalau Novia Habab itu teman-teman. Saya agak flu teman-teman, makanya agak lemas ya kalau ngomong ya. Jadi pelan-pelan saja kalau ngomongnya. Gak tahu ini beberapa hari ini kok agak flu teman-teman. Mungkin karena kecapean ya, karena sering ke luar daerah beberapa hari ini teman-teman. Sering kirim agak jauh gitu ya. Terus waktu di di kebun juga kurang teman-teman. Jadi saya kurang berkeringat beberapa hari ini. Ya beberapa minggu inilah lebih tepatnya teman-teman. Saya kebanyakan di perjalanan kirim-kirim seperti itu kan gampang masuk angin ya teman-teman. Gampang gampang capek gitu, karena nggak berkeringat teman-teman. Beda kalau saya full di lahan ya, di kebun gitu, saya jauh lebih sehat teman-teman.
Ini pun kalau ngupasnya nggak begitu bertenaga karena ya lagi flu teman-teman. Jaga kesehatan ya untuk semua teman-teman saya, dengan tetap rutin berolahraga, mengeluarkan keringat, minum air putih yang banyak ya teman-teman ya. Jangan lupa makannya yang banyak teman-teman, dan kalau bisa yang bergizi teman-teman. Kalau nggak bisa bergizi ya nggak apa-apa seadanya teman-teman. Pokoknya makan teman-teman, jangan sampai nggak makan ya. Makan itu penting. Jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga kesehatan pokoknya ya untuk semua teman-teman saya. Kalau saya flu seperti ini udah agak lemes teman-teman, gampang apa namanya, gampang capek kalau flu seperti ini. Ini hampir selesai 6 biji. Ini agak memel ini yang ini teman-teman, karena ini uratnya mubel ya. Jadi ada kelapa itu ada tekstur uratnya itu kan ada yang gampang ya, satu lajur gitu ya. Kadang ada juga yang lajurnya itu kayak jalan-jalan gitu ya teman-teman. Itu agak sulit. Makanya kupasannya agak sulit yang ini teman-teman. Ini kemarin itu kita sempat panen sampai 100 ya teman-teman, dan kita jual waktu itu laku 8 ribuan teman-teman satu kelapanya. Tapi minta dikupas seperti ini. Kalau ngupas 100 100 kelapa ini paling sejam lebih ya udah selesai ya teman-teman ya kalau saya ya. Karena udah terbiasa, mulai dari kecil kan saya sudah sering membantu kakek ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah sangat gempil sekali teman-teman. Gempil itu apa ya, sangat ringan sekali. Nah ini kelapanya seperti ini, kecil-kecil tapi imut ya, mirip Novia Habab. Imut kecil tapi gemes ini teman-teman ya kalau Novia Habab ini. Udah selesai 6 biji saja teman-teman. Ini akan kita kupas ya teman-teman ya, akan kita pacai ya. Kalau orang sini bilang itu dipacai ya kelapanya teman-teman. Saya mau ambil ambil puding dulu teman-teman untuk mengupas kelapa ini. Video kita lanjut dengan melihat paman saya. Ini adalah paman saya teman-teman. Ini beliau lagi panen cabai teman-teman, karena cabainya ini tadi udah diorder sama langganannya, tadi minta 20 kilo, jadi ya ini dikebut dari pagi sambil nunggu temannya yang bantu untuk panen. Jadi beliau lagi ngunduh sendiri teman-teman. Sambil berbincang-bincang ya dengan paman saya ini, karena saya melihat beberapa cabainya ini terkena virus ya teman-teman ya. Ini terkena kena cacar ya cabainya teman-teman. Karena kalau saya melihat di tempat paman saya ini kan berdekatan dengan lahannya milik mertua teman-teman. Tapi untuk yang daerahnya paman saya ini airnya menggenang teman-teman. Jadi kalau saya lihat ini irigasinya ini kurang bagus teman-teman. Jadi untuk membuang airnya itu kurang bagus. Ini karena satu ya, gulutannya ini kurang tinggi teman-teman. Gulutannya ini cuma berukuran sekitar 25 cm teman-teman. Kalau untuk lahan-lahan yang tergenang air itu lebih baik kita tinggikan gundukannya teman-teman. Ya minimal 50 lah, 50 cm. Tapi ya paman saya kan berbeda ya teman-teman, katakan itu punya teori sendiri gitu. Kadang kita yang merasa bener ya. Kalau penonton itu kan suka merasa kayak lebih jagoan gue kan bilang gitu ya, lebih pintaran aku kan seperti itu. Kenyataannya di lapangan bisa berbeda juga. Cuman kalau dari pengamatan secara langsung ya memang ini gundukannya kurang tinggi teman-teman. Gulutannya juga kurang lebar, dan penanaman juga terlalu rapat ya teman-teman. Ini ketika saya tanya, ini tanam cabai ini dengan jarak berapa? Beliau bilang bahwa jaraknya cuma 40 cm teman-teman. Untuk dibuat dua lajur seperti ini, untuk dengan menggunakan jarak tanam 40 cm untuk cabai ini riskan sekali teman-teman. Karena tajuk dari cabai ini kan melebar ya. Apalagi ini jenis-jenis cabai hibrida yang dikenal dengan tajuknya yang melebar ke sana kemari ya tajuknya. Dan ini nggak bagus kalau kita tanam dengan jarak 40. Ya minimal teman-teman, minimal itu 55 cm. Kalau bisa 75 cm itu bagus teman-teman. Karena kan nggak mungkin ya, namanya
tanaman di usel-uselkan seperti itu teman-teman, ditanam serapat mungkin seperti itu. Logikanya seperti ini teman-teman, ketika kita ngumpul bareng-bareng ya di dalam satu rumah, itu oksigen kan kurang teman-teman, kalau kebanyakan orang ya, apalagi nggak ada apa namanya, udaranya kurang ya, ventilasinya kurang, itu kan kita gampang pengap ya teman-teman. Nah sama dengan tanaman cabai ini teman-teman, tanaman cabai ini juga butuh sinar matahari yang merata. Lah kalau saling tumpang tindih seperti ini, dahannya atau tajuk-tajuknya ini tumpuk-tumpukan ya nggak bisa maksimal teman-teman. Jikalau satu saja terkena virus, yang lainnya pasti akan terkontaminasi teman-teman. Itu kelemahan dari teknik tanam rapat seperti ini, dibuat 2 lajur. Kalau mau tanam rapat tapi engkel satu-satu gitu bisa teman-teman, tapi itu kan juga butuh perawatan yang intens ya teman-teman. Penyepraiannya memang harus berani ya, harus kendel ya teman-teman ya, harus gas-gasan kalau untuk masalah penyepraian, karena rawan sekali ditumbuhi jamur teman-teman. Karena jika tanaman cabai terkena jamur ya nggak akan panen teman-teman. Ya seperti milik paman saya ini, banyak yang terkena cacar, dan ini ketika saya tanya, ini ada sekitar 3.200 pohon, dan yang udah mati, istilahnya itu udah meranggas ya teman-teman ya. Itu udah sekitar 2.000 teman-teman. Jadi kan sayang sekali ya. Walaupun harga cabai nggak lagi bagus, sekarang itu harganya 12.000 ya teman-teman ya. Tapi kalau kita masih bisa panen secara banyak ya masih mending teman-teman. Nah kalau seperti ini udah harganya lagi nggak bagus, tanamannya banyak yang mati terkena serangan jamur ya, terkena serangan cacar ya kasihan teman-teman. Makanya kita itu perlu belajar ya teman-teman ya, untuk bertani itu tetap harus belajar. Nggak ada yang senior di pertanian teman-teman, semuanya itu mesti belajar, karena ilmu pertanian itu terus berkembang ya teman-teman, mengikuti zaman, karena di tiap tahun itu ada saja teman-teman virus-virus baru, penyakit-penyakit baru yang muncul di pertanian itu banyak banget teman-teman. Ya ini kita ambil pelajaran ya dari tanaman paman saya ini. Di tempat teman-teman ya, di pasar itu harga cabai berapa sekarang teman-teman? Nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau ini diambil pengepul itu harganya 12.000 teman-teman. Mungkin di pasar ya, kalau di pasaran mungkin sekitar 20.000 ya untuk harga eceran ya teman-teman ya. Atau mungkin bisa di atasnya sedikit. Kalau di tingkat petani ya 12.000 teman-teman. Jadi paman saya ini apa namanya, kalau jual memang ke pengepul. Beda dengan saya ya teman-teman ya, karena saya punya banyak kawan itu ya, kita bisa jual ke end user teman-teman. Jadi kita nggak perlu memakai tengkulak lagi, kita bisa istilahnya itu bisa jualan secara mandiri ya teman-teman ya. Kalau masih 10 kilo 20 kilo gitu kita bisa ngatasi, kita jual sendiri teman-teman, ke tukang bakso, ke beberapa tukang-tukang sayur juga banyaklah, kita bisa menjualnya ini secara mandiri. Walaupun kita panen 1 kintal gitu ya teman-teman ya, tetap kita bisa kok mengurangi itu, karena kita kan tanamnya mandiri ya teman-teman ya, kita nggak ikut orang, jadi ya kita bisa menjual secara eceran, dan hasilnya juga bagus untuk petaninya ya teman-teman, karena harganya lebih tinggi, dan bagus juga untuk pembelinya teman-teman, karena barangnya kan fresh ya. Misal order sekarang kita petikkan sore gitu ya, pagi kita kirimkan, barangnya masih fresh ya teman-teman. Nah ini sengaja nggak saya shoot untuk yang beberapa yang layu-layu ya, karena saya nggak tega teman-teman. Tapi tadi saya coba untuk sharing dan kasih masukan, dan alhamdulillah diterima oleh paman saya. Karena sulit bagi kita ya yang muda-muda seperti ini untuk kasih solusi atau kasih masukan kepada yang senior, itu kadang nggak diterima teman-teman, kadang ditolak ya. Ya kalau nolaknya lemah lembut itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kalau nolaknya itu kadang kan agak arogan ya, bilangnya gini kadang, awakmu ora tau nyekel pacul kok ate ngandani aku sing bendino nyekel pacul. Ya kan saya ketawa ya nih dengar yang seperti itu kadang teman-teman ya. Lah buat apa kita pegang pacul kalau kita bisa mempekerjakan orang kan ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan dinamika ya, dinamika di lapangan seperti itu teman-teman. Ini cerita-cerita saja ya teman-teman di pagi hari ini. Ini konten keberapa saya ya, dalam 1 minggu ini saya aktif sekali untuk membuat video di channel ini teman-teman. Mohon dukungannya untuk menonton video-video saya secara
full ya teman-teman ya, karena saya lagi kejar jam tayang. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah support, yang selalu mendukung dengan cara menonton ini secara full ya, dan menempelkan tombol like-nya dan berkomentar secara positif. Itu saya ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman saya yang sudah support. Balik lagi kepada cabai ya teman-teman. Ini cabai ini sekali lagi saya saya review ya teman-teman ya. Cabai ini bukan cabai F1 teman-teman, ini cabai turunan. Cabai turunan itu udah pernah ditanam dari cabai aslinya F1-nya, terus diambil untuk benih, di deder sendiri ya, atau disemai sendiri lah ditanam. Jadinya hasilnya nggak bisa maksimal teman-teman. Kalau lomba F1 itu bisa tembus 1 kilo lebih. Jadi kalau yang seperti ini ya dapat 5 on 6 on itu satu pohon udah cakep ya teman-teman ya. Kalau saya nggak mau seperti itu teman-teman. Kalau saya lebih suka untuk memakai F1 karena hasilnya lebih banyak, perawatan dan modal juga sama kalau saya teman-teman. Kita beli bibitnya harganya mahal sedikit nggak apa-apa, tapi kan bisa nutup dengan hasilnya teman-teman. Kalau sinyal bagus kan ya kita ketutup ya, dan laba kita juga pastinya banyak teman-teman. Jadi bertani itu memang butuh pengalaman, butuh teknik, butuh jam terbang, butuh wawasan, dan butuh sharing dengan teman-teman sesama petani. Makanya saya itu suka sekali ya sharing-sharing dengan para petani ya, karena untuk memperkaya ilmu saya, untuk memperkaya wawasan juga ya teman-teman. Jadi kita itu biar nggak kayak katak dalam tempurung teman-teman. Jadi biar lebih lebih punya banyak pengalaman. Ini diunduh 2 hari sekali ya sama paman saya. Ini kadang yang ngunduh ya ada paman dan beberapa pekerjanya. Ada 3 orang ya pekerjanya teman-teman. Dan ini beliau rajin sekali teman-teman. Ini 5:30 udah di sini dan udah panen-panen cabai seperti ini. Karyawannya nanti jam 6 baru datang teman-teman. Untuk teman-teman yang suka cabai ya teman-teman ya, kalau di rumah saya itu kan juga ada tanaman cabai di dalam polybag ya teman-teman ya. Jadi kalau kita suka cabai dan kita punya lahan terbatas teman-teman, kita tetap bisa menanam cabai kecil ini di dalam polybag teman-teman. Cukup memakai polybag kecil teman-teman, berukuran 30 gitu udah bisa kok untuk tanam cabai seperti ini. Dan pengalaman kita ya teman-teman ya, ketika saya itu lagi tanam di dalam polybag, itu harga cabai selalu mahal teman-teman. Kalau pas lagi mahal itu kita nggak takut gitu loh, istilahnya kita tetap bisa makan pedas-pedas ya teman-teman ya, karena kita punya stok, karena kita kan tanam sendiri di dalam polybag ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tanam di dalam polybag itu ya tetap menguntungkan teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini ya alhamdulillah sekali kita kali ini dapat pelaris ya teman-teman ya. Kita laku beberapa tabung pot kita ini, 1 pickup full ini teman-teman. Ya alhamdulillah sekali teman-teman. Ini barokah dari doa, barokah dan doa dari orang tua kita ya teman-teman, karena kita sudah membantu dan kita sudah meminta restu ya kepada orang tua kita. Orang tua itu kita itu ya termasuk mertua kita juga teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya mertua teman-teman. Ya mertua itu ya orang tua kita ya teman-teman. Karena penting sekali ya teman-teman ya, untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua kita itu penting sekali teman-teman. Itu yang akan mempermudah kita dalam mencari rezeki teman-teman. Coba kalau yang sekarang lagi hubungannya kurang bagus dengan orang tua, segera hubungi orang tuanya teman-teman, segera minta maaf. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak rezeki dari hal-hal seperti itu teman-teman. Karena kita ini anak ya teman-teman, kita punya orang tua, jadi kita minta tolongnya, kita minta restunya ya ke orang tua teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf ya banyak ceramahnya di sini teman-teman. Karena nggak tahu ya, saya lagi kena flu jadi suka berceramah teman-teman. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Terima kasih atas supportnya yang luar biasa ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini secara penuh. Jangan lupa ditekan tombol like-nya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu. Terima kasih.